Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan ada pikiran tumpul lagi. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dituliskan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudaraku, judul perikop ini adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru, yang ditujukan bagi jemaat di Korintus yang disebut Paulus sebagai surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Ayat 2-3. Itu berarti mereka adalah saksi dan utusan Kristus yang melalui hidupnya orang bisa mengenal pribadi Yesus. Nah, itulah latar belakang ayat ini, saudara. Sekarang mari kita perhatikan yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 14 tadi. Saya ulang, saudara. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Israel. Bahkan sampai hari ini dikatakan pikiran mereka masih diselubungi oleh hukum-hukum yang terukir pada kedua loh batu. Ayat 6-7. Dan dikatakan ketika mereka membaca perjanjian lama atau PL, pikiran mereka tidak bisa mengerti. Karena memang Kristus belum menyingkapkannya. Akibatnya mereka hidup berdasarkan hukum, yaitu hukum Taurat atau hukum Musa. Memang mereka tidak salah, saudara, karena memang Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya. Padahal hukum Taurat mendatangkan penghukuman dan kematian. Itu berarti kalau orang melanggar hukum pasti akan dihukum, baik itu ketika masih hidup. Contohnya wanita yang berzina bisa hukumannya dirajam sampai mati. Juga kematian, maksudnya kematian kekal kalau sampai orang tidak hidup menurut Taurat. Jadi Taurat adalah hukumnya. Saudara mungkin berkata, tetapi kan ada korban yang disembelih ya Pak untuk penebusan dosa. Oh, itu benar, saudara. Tapi itu hanya sementara, yang mana penggenapannya harus dengan darah Yesus. Itulah kenapa korban yang disembelih dilakukan setiap kali orang berbuat dosa. Beda dengan penebusan dalam darah Yesus, di mana Yesus menebus dosa manusia sekali untuk selamanya dan sempurna. Kita sebagai umat perjanjian baru berbeda, saudara. Maka pikiran kita tidak boleh tumpul dalam memahami perjanjian lama. Hal itu karena Kristus telah lahir, bahkan telah mati untuk menebus semua dosa manusia. Itu adalah penyingkapan, saudara. Dengan penyataan Kristus itu, kita sebagai umat perjanjian baru tidak lagi hidup menurut hukum, tetapi kita hidup oleh Roh. Dengan darah Yesus kita sudah dibenarkan, meskipun kita belum sungguh-sungguh benar. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hukum. Hukum kita adalah Yesus sendiri. Maka berlaku kalimat "The Lord is my law". Pikiran kita tidak boleh tumpul lagi.
hidup kita harus fokus kepada Kristus. Tujuan akhir hidup kita harus seperti Yesus. Ayat 18. Penghakiman kita kelak juga tidak lagi berdasarkan hukum Taurat yang tidak boleh berbuat ini atau dilarang berbuat itu. Tetapi kita akan dihakimi sesuai keadaan hidup kita. Apakah berkenan kepada Allah atau tidak? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Dan Yesus adalah modelnya. Begitu, saudara. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen masih hidup menurut hukum. Mereka pikir kalau sudah tidak melanggar moral umum, artinya mereka tidak membunuh, mencuri, berzina, atau melakukan pelanggaran hukum lainnya, mereka pikir sudah jadi orang Kristen yang baik. Padahal kalau cuma tidak melanggar hukum, agama lain pun mengajarkan demikian. Lalu bedanya apa dengan kehidupan beragama pada umumnya? Letak keunggulan kekristenan di mana? Makanya Yesus sendiri dengan tegas berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Matius 5 ayat 20. Itu artinya hidup kita harus lebih baik, bukan saja dari kebanyakan orang beragama, melainkan lebih baik dari para tokoh-tokoh agamanya. Yang kita persoalkan bukan lagi pada kebenaran yang didasarkan pada perbuatan yang kelihatan, tetapi juga yang menyangkut kesucian hati kita. Itulah kekristenan yang benar. Paulus adalah orang yang mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya meskipun dalam ketaatannya melakukan Taurat, ia tidak bercacat, Filipi 3 ayat 6, ia berusaha untuk mengenakan Kristus supaya bisa menjadi serupa dengan Dia. Filipi 3 ayat 10. Jadi sekarang kita mengerti bukan? Jangan sampai pikiran kita tumpul lagi. Kalau baca Perjanjian Lama, PL, jangan seperti bangsa Israel yang belum memperoleh penyingkapan. Tetapi biarlah setiap pemahaman kita akan Perjanjian Lama selalu mengerucut kepada pribadi Yesus yang adalah pusat kebenaran itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.